warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Hilyatul Mahmudah, mahasiswa PPG PAI batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5252116959. Pada hari ini Jumat tanggal 23 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dan rangka penilaian uji kinerja di MTS Nurul Furqon Cibinong Bogor yang akan dilaksanakan di kelas 7C dengan materi fikih bersuci dari najis dan hadas. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita mulai dengan berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fadlan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum dimulai, saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Yang hadir, yang tidak tolong dikatakan absen. Ya. Adrina, Ainun, Akila, Askana, Bella, Clarissa Atia, Dinda, Humaira mana? Intan, Keisha, Leli, Marsa, Mutia, Najwa, Konita, Rafina, Rika, Safina, Tanias, Valena. Oke, terima kasih. Ya, sebelum dimulai, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, sebagai bentuk kecintaan kita kepada tanah air kita. Ayo, silakan berdiri dulu semuanya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia
cinta Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, baik, silakan duduk kembali. Ya. Oke, untuk materi hari ini saya akan membahas tentang toharoh, ya, najis dan hadas, atau bersuci dari najis dan hadas. Baik, untuk materi sebelumnya kita telah membahas, kita sudah belajar tentang alat-alat bersuci. Ya, ada berapa alat-alat bersuci? Ada dua, yaitu benda Cair dan benda padat. benda cair dan benda padat. Benda padat, contohnya satu. Apalagi? Apa? Pasir. Terus debu. Ada lagi? Tembok boleh. Kalau benda cair? Air. Tapi tidak semua air boleh dipakai untuk bersuci. Ya. Nah, apa air yang boleh dipakai untuk bersuci? Air mutlak. Nah, bersuci ini bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Makanya saling mengaitkan dengan materi yang sekarang kita pelajari, yaitu tentang hadas dan najis. Ya, atau bersuci dari hadas dan najis. Oke, apa itu hadas? Ada yang tahu belum? Nah, suatu keadaan yang dianggap tidak suci. Ada berapa macam hadas? Dua. Yang pertama, hadas kecil dan hadas besar, itu tahu. Oke, baik. Masih pada semangat? Nah, tujuan pembelajaran ini yaitu supaya kita tahu, supaya kita memahami, supaya kita bisa mempraktekkan cara bersuci. Baik bersuci dari hadas kecil ataupun dari hadas besar. Ya, terus apa lagi tujuannya? Kita tahu bahwa macam-macam najis itu ada 3. Ada najis mughaladzah, mukhaffafa, dan mutawassithah. Oke. Baik, masih pada semangat? Ya, kita coba lakukan ice breaking dulu. Ya, 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke. Saya akan menampilkan video materi tentang toharoh atau bersuci dari hadas dan najis. Jadi tolong kalian semua perhatikan, dipahami. Kalau ada yang perlu dicatat, silakan dicatat dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insyaallah sehat ya. Alhamdulillah kalian telah masuk pelajaran bab 2. Untuk tujuan pembelajaran kalian bisa langsung lihat di description box ya. Baik, kita awali pelajaran kali ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Shadaqallahul azim. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, pelajaran bab 2 kali ini yaitu membahas tentang taharah. Taharah menurut bahasa yaitu artinya bersuci atau bersih. Berasal dari bahasa Arab ya, yaitu taharah. Sedangkan menurut istilah, taharah adalah bersuci dari hadas ataupun najis. Diingat-ingat, taharah itu bersuci
dari hadas dan najis. Nah, kali ini yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu tentang najis. Baik, tentang najis. Najis sendiri pun juga ada pengertiannya menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, najis itu artinya adalah kotoran atau sesuatu yang kotor. Sedangkan menurut istilah, najis adalah suatu kotoran yang harus disucikan agar ibadah sah dalam pelaksanaannya. Ya, jadi kalau najisnya belum bersih, maka ibadahnya dianggap tidak sah. Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu najis tersebut. Adapun najis dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasithah, dan yang ketiga yaitu najis mughalazah. Najis mukhafafah yaitu najis yang paling ringan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua najis mutawasithah adalah najis sedang di tengah-tengah, dan yang terakhir adalah najis berat. Yang pertama kita bahas yaitu tentang najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Diingat-ingat, contoh najis mukhafafah itu hanya satu, yaitu air kencing bayi laki-laki yang kurang lebih berumur 2 bulan yang belum mengkonsumsi apapun, hanya mengkonsumsi air susu ibu. Diingat-ingat ya, bayi laki-laki, air kencing bayi laki-laki. Bagaimana cara mensucikannya? Caranya adalah dengan memercikkan air pada tempat yang terkena najis. Ya, kemudian najis mutawasithah, yaitu najis di tengah-tengah, najis sedang. Najis mutawasithah sendiri dibagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak berwujud, sedangkan najis ainiyah adalah najis yang berwujud atau nyata. Maksudnya apa sih? Selanjutnya yaitu kita bahas tentang hadas. Hadas juga mempunyai pengertian menurut bahasa dan istilah. Hadas menurut bahasa itu artinya adalah berlaku atau terjadi. Sedangkan menurut istilah, hadas merupakan sesuatu yang terjadi yang mengharuskan seseorang untuk bersuci hingga sah dalam melakukan suatu ibadah. Ya, hadas sendiri itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama hadas kecil dan yang kedua adalah hadas besar. Kita bahas hadas kecil. Hadas kecil merupakan sesuatu yang terjadi dan mengharuskan untuk melakukan wudhu atau berwudhu. Di garis besari, hadas kecil itu adalah berwudhu. Ya, contoh dari hadas kecil. Ya, yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur. Ya, mohon maaf salah ya. Ya, yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur. Ya, yang kedua tidur nyenyak dalam kondisi tidak duduk. Seperti misalnya kita sudah wudhu namun tidur tapi dalam kondisi tiduran, itu batal wudhunya. Kemudian yang ketiga, menyentuh kubul ataupun dubur tanpa pembatas, pakai telapak tangan tanpa pembatas. Kemudian yang terakhir, hilangnya akal karena sakit ataupun mabuk. Nah, hadas besar merupakan sesuatu yang terjadi dan mengharuskan seseorang untuk melakukan mandi wajib, atau biasa disebut mandi besar, atau pada umumnya juga mandi junub. Itu sama aja semuanya, hanya sebutan saja. Contohnya yang pertama yaitu menstruasi atau darah haid, biasa terjadi pada wanita. Yang kedua yaitu keluar air mani. Salah satu contohnya yaitu mimpi basah pada laki-laki. Yang ketiga nifas atau darah melahirkan. Yang keempat hubungan suami istri, dan yang kelima meninggal dunia. Oke, sudah ya? Ada yang catat? Jadi apa tadi yang jelas? Apa tadi yang dibahas? Tentang pengertian najis, toharoh, dan hadas. Saya jelaskan sedikit ya. Jadi najis itu yaitu apa tadi? Ayo. Suatu kotoran yang harus disucikan. Satu orang coba, Kila.
Suatu kotoran yang harus disucikan agar ibadah sah dalam pelaksanaannya. Ya, suatu kotoran yang harus disucikan. Kalau hadas, apa itu hadas? Apa? Ayo apa yang tahu? Siapa yang tahu, Pak? Apa itu hadas? Tadi dicatat nggak? Suatu keadaan yang dianggap tidak suci. Ya, saya jelaskan lagi. Jadi najis itu suatu yang kotor, ya. Kalau hadas itu suatu keadaan, ya, yang dianggap tidak suci dan bisa menghalangi sahnya seorang beribadah, diantaranya sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Ada berapa macam najis? Ada 3. Pertama najis, 2, 3, najis mughalah. Najis mutawasito, najis yang apa? Najis yang apa? Contohnya air kencing yang telah. Cara mensucikannya satu aja coba. Bagaimana cara mensucikannya? Menyiramkan air atau mengalirkan air sampai hilang bau dan warnanya. Iya. Menyiramkan air sampai hilang bau, rasa, dan warnanya. Itu ya. Jadi najis itu ada 3. Najis mukhaffafah, najis mutawasito, dan najis mughalladah. Najis yang paling berat. Najis yang paling ringan. Najis yang paling sedang. Nah, tadi udah jelaskan ya, yaitu najis mutawasito. Masing-masing najisnya berbeda cara mensucikannya. Nah, kalau hadas itu terbagi menjadi 2. Ada hadas kecil, 2 hadas besar. Hadas kecil contohnya yaitu tadi keluarnya suatu dari 2, yaitu pipis, buang air, ya, itu disebut hadas kecil. Apalagi tidur atau hilangnya akal. Nah, sekarang hadas besar, ya, salah satunya yaitu haid, nifas, melahirkan, keluar air mani, berhubungan suami istri, meninggal dunia. Itu ya. Kalau hadas kecil disucikan dengan cara berwudu. Kalau hadas besar disucikan dengan mandi wajib atau mandi junub. Oke, baik ya. Sekarang saya akan membagikan kelompok untuk kalian nanti berdiskusi terkait tentang materi yang sekarang kita pelajari, yaitu tentang hadas, najis, dan toharoh. Tadi yang nggak ada 4 ya, yang nggak hadir. Berarti ya sudah dibagikan kelompoknya ya. Nah, sebelum kita mulai, sebelum saya membagikan lembar kinerjanya, coba kita sekarang ice breaking dulu supaya lebih semangat. Oke, 1, 2, 3. Bersemangat. Janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Semangat? Semangat.
Ya, jangan ada yang ngantuk ya. Awas, jangan terpengaruh dengan cuaca. Harus tetap semangat. Oke, saya akan membagikan LKPD-nya. Nanti kalian kerjakan per kelompok dan diskusikan ya secara berkelompok. Yuk. Ya, silakan dikerjakan ya. Ya, itu ada nama kelompok. Berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan kasih nama bebas, terserah. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya, lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan gambar tentang reformasi tentang taharah. Adalah keadaan diri seorang tidak bersuci sehingga menghalanginya untuk beribadah. Contohnya air dan bekas. Dalam mensucikannya mandi wajib atau mandi junub. Yang kedua ada macam-macam najis. Yang pertama najis adalah yang kedua adalah najis seperti mencintai laki-laki yang
ya. Ayat tadi. Yang kedua, hadis ayat yaitu minta karena cara mensucikannya dengan cara menghilangkan atau mengurangi air sampai hilang bau rasa dan rasanya. Terus yang ketiga, najis mughaladzah. Najis mughaladzah adalah najis yang berat seperti air liur atau kotoran yang keluar dari airnya terjadi. Cara mensucikannya dengan cara dihilangkan dari najis itu lalu disucikan dengan air bersih sebanyak 7 kali dan sebagiannya dicampur air. Terus peristiwa yang terjadi. Yang pertama, buang angin. Jadi sebenarnya ada sedikit dalam mensucikannya dengan cara berwudu. Yang kedua, hamil, ada besar dan mensucikannya dengan cara mandi wajib atau mandi junub. Dan yang ketiga, hilang akal karena tidur. Sebenarnya ada sedikit cara mensucikannya dengan cara berwudu. Yang keempat, nifas atau darah yang keluar dari wanita. Ini sebenarnya besar yang mensucikannya dengan cara mandi wajib. Yang kelima, menyentuh korban tanpa alas. Jadi sebenarnya ada seperti yang cara mensucikannya dengan sebelum. Oke, baik ya. Ada yang tanyakan nggak dari kelompok 4? Kelompok terus? Ya, ada yang mau ngasih tanggapan? Pertanyaan? Siapa? Ayo, Bella. Ya, Bella silakan bertanya. Apa? Sebutkan dasar hukum pengaruh. Yang profesional. Cukup ya, kita kasihkan apresiasi kepada kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dipresentasikan oleh kelompok masing-masing, maka selanjutnya saya akan menguatkan kembali materi-materi yang kalian diskusikan. Di antaranya tentang apa? Hadas, najis, dan tohar. Sebelum mulai coba kita break dulu. Semangat. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat.
Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Terima kasih. Ya, jadi saya kuatkan lagi intinya. Hadas itu terbagi menjadi dua. Najis terbagi menjadi. Oke, baik ya. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi mandiri. Ya. Jadi kalian isi soal-soal yang saya berikan ini untuk menguatkan materi kalian yang sudah kita bahas tadi. Ya, yaitu materi tentang apa ya? Tentang hadas dan najis. Macam-macam hadas dan najis. Hadas itu ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil disucikan dengan berwudu. Hadas besar disucikan dengan mandi atau mandi wajib. Nah, lalu najis. Najis itu terbagi menjadi tiga. Najis mukhafafah, najis mutawasitoh, najis mughalazoh. Baik, terima kasih ya semuanya. Semoga materi kali ini kita ambil dengan baik dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan ditutup. Siapkan dulu. Siap.